Untuk apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu untuk mencapai apa? Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dicapai. Bahkan satu hari ketika Piagam Jakarta disahkan, sepakati, kemudian diselewengkan dalam rapat yang di luar itu merupakan satu titik bagaimana orang lain tidak rela negara ini menjadi negara yang benar-benar didirikan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan kita yang tinggi. Yang harga mati itu bukan NKRI. Ada itu harga mati NKRI. Yang harga mati adalah Pancasila itu. Tapi kalau NKRI-nya bisa berubah. Tapi untuk apa kita ber-Indonesia dan untuk apa kita bernegara ini? Ya. Untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai manusia yang berketuhanan. Jadi kita bernegara ini karena kita makhluk Tuhan, karena kita manusia. Kalau dia binatang, tidak perlu dia bernegara. Ya. Kalau dia makhluk yang lain, tidak perlu dia bernegara. Tapi karena kita adalah manusia yang berketuhanan, maka kita perlu bernegara. Ya. Nah, prinsip inilah yang kemudian dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kita berkehidupan bernegara. Maka di sila keempat kita menjalankan sistem kenegaraan kita. Jadi sila keempat itu adalah sistem kenegaraan. Sistem kenegaraannya bagaimana? Sistem kenegaraan yang berdasarkan prinsip kerakyatan. Ya, kesepakatan bersama oleh rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi yang memimpin rakyat itu bukan pemimpinnya, tetapi yang memimpin rakyat adalah kebenaran, kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu adalah kebenaran yang hakikat. Itu disebut dengan kebijaksanaan. Ya. Jadi rakyat itu dipimpin oleh satu kebenaran yang hakikat, kebenaran yang sifatnya hikmat, ya. Kebenaran yang bersifat hakikat, ya. Nah, kebenaran itu, ya, kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kebijaksanaan itu didapatkan dari musyawarah, dari permusyawaratan yang diwakili oleh orang-orang yang bijaksana. Jadi siapa yang bermusyawarah? Orang-orang yang berkebijaksanaan tadi, orang-orang yang mampu untuk memimpin, orang-orang yang mampu memiliki kemampuan ketauhidan, orang-orang yang mampu untuk menyadari bahwa dirinya adalah seorang manusia yang mempunyai tugas, orang-orang yang mampu untuk menyadari bahwa dirinya adalah berkehidupan bernegara, mengurus orang banyak, baru kemudian dia bisa bermusyawarah dan berfakat. Satu penelitian kami penelitian Andan di daerah Mandailing, di daerah Palembang, di daerah Kalimantan, bahwa para pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakat itu adalah pemimpin-pemimpin yang mempunyai karismatik, mempunyai sifat karismatik. Karismatik itu apa? Mempunyai sifat-sifat keteladanan, mempunyai ilmu yang tinggi, ya, mempunyai sifat ketauhidan yang tinggi, sehingga ketika mereka bermusyawarah, mereka tidak banyak berbicara, mungkin hanya saling tatap-tatapan, bicara sedikit tetapi dicapai satu musyawarah. Batin di antara mereka terhubung antara satu sama yang lain. Begitu pemimpin-pemimpin yang dan sepakat, dan rakyatnya sejahtera. Nah, untuk apa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu? Untuk mencapai apa? Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dicapai, bukan kesejahteraan. Betul. Ya. Kalau kita sudah adil, nampaknya kita akan sejahtera. Kesejahteraan itu kalau bisa dianggap sebagai satu nilai yang material, itu tidak akan pernah cukup.
Tapi kalau semuanya merasa adil di dalam satu komunitas, kita semua akan merasa sejahtera. Hari ini kita punya gedung, besok punya rumah kecil, besok punya mobil, tak punya mobil. Apakah itu aturan yang sejahtera? Tidak. Itu aturan kepemilikan. Tapi apakah adil? Adil. Hari ini saya kerjanya untungnya besar, saya dapat mobil. Besok kita bangkrut hanya pakai kereta, ya itu adil juga. Gitu. Ya kan sesuai dengan proporsinya. Atau kan nanti kita akan hari ini kita punya rumah, besok kita rumah 4, besok rumah 5, ya tidak seperti itu. Ya. Jadi ini agak sedikit sampai karena cara membaca nilai Pancasila itu memang harus begitu, harus runtuh berdasarkan nilai tertinggi dan nilai yang terendah. Nah, nilai-nilai itu disebut dengan norma dasar atau Grundnorm. Grundnorm itu nilai dasar itu kemudian diturunkan ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur mengenai lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia, seperti tadi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hak mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Itu diturunkan dari Pancasila ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan, yaitu undang-undang. Dikeluarkan undang-undang pendidikan. Undang-undang pendidikannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi nilai Pancasila itu adalah uji validitas terkait dengan kebijakan pemerintah yang ada. Yang diturunkan dia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau undang-undang yang diterbitkan oleh negara tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka dalam sistem ketatanegaraan kita uji dia di Mahkamah Konstitusi. Kita uji dia. Apa yang diuji? Apakah dia sesuai dengan Pancasila? Apakah dia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, jadi begitulah kemudian nilai itu diterapkan, nilai Pancasila itu diterapkan di dalam norma hukum, di dalam norma undang-undang, di dalam peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, yang ada pada saat ini seperti yang dikatakan beberapa pembicara tadi adalah ditabraknya nilai-nilai itu oleh para penyelenggara negara. Itu yang membuat negara ini menjadi hancur. Nah, bagaimana caranya? Ya harus dikembalikan. Nah, kenapa bisa terjadi dalam rangkaian waktu yang sangat panjang? Karena memang sistemnya sudah dirusak dari dasar, dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan satu hari ketika Piagam Jakarta disahkan, disepakati, kemudian diselewengkan dalam rapat yang di luar itu merupakan satu titik bagaimana orang lain tidak rela negara ini menjadi negara yang benar-benar didirikan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang kita yakini. Ya, sebetulnya pokok intinya di situ. Dan peperangan atau pergolakan kedepannya akan terus seperti itu. Tinggal bagaimana kita tetap kuat, kita tetap istiqomah untuk berjuang mempertahankan nilai-nilai itu. Untuk apa kita mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu? Agar 80 tahun Indonesia merdeka ini bukan hari ulang tahun yang terakhir, ya. Tapi ini adalah hari ulang tahun yang mungkin akan kita peringati pada tahun-tahun ke depannya. Maka GIF NKRI, Gerakan Islam Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebetulnya perlu juga diubah namanya, karena yang harus dikawal sebetulnya adalah nilainya. Nah, tapi tersilap nantinya di situ, ya kan? Karena tidak yang harga mati itu bukan NKRI. Ada itu harga mati NKRI. Yang harga mati adalah Pancasila itu. Nilai ketuhanannya itu harga mati. Nilai kemanusiaannya itu harga mati. Tapi kalau NKRI-nya bisa berubah. Nah, tapi nilai ketuhanan, selama nilai ketuhanan masih ada, Indonesia tetap aman. Tapi kalau nilai ketuhanan sudah hilang, Indonesia sudah. Demikian, bila itu aku